Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Adalah keajaiban, setiap nafas anugerah Tuhan. Ku rasakan kemurahan-Mu mengikutiku di setiap waktu. Hari demi hari telah ku lalui, karena Tuhan yang selalu menyertai. Ku rasakan kebaikan-Mu tak pernah habis di dalam hidupku. Tuhan, ku berterima kasih untuk hidup yang Tuhan beri. Aku ada semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Apapun yang ku alami, ku mau selalu bersyukur, sebab Tuhan teramat baik bagiku. 1 Samuel 22 ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saudara yang terkasih, karena tertekan, takut, dan sangat frustasi oleh karena intimidasi Saul yang tak berhenti mengejar dan berniat untuk membunuhnya, Daud pun hidup dalam pelarian dari satu tempat ke tempat yang lain. Suatu ketika, Daud melarikan diri ke Gua Adulam. Kata Adulam memiliki arti tempat yang tertutup. Di zaman dahulu, gua menjadi tempat persembunyian yang paling aman bagi orang-orang yang bermasalah, orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Di Gua Adulam inilah berkumpul orang-orang yang merasa senasib, mereka yang sedang bermasalah, mereka yang sedang frustasi, dan mereka mengalami luka-luka batin yang jumlahnya kira-kira 400 orang. Saudaraku, mengapa mereka memilih untuk bersembunyi di dalam Gua Adulam? Karena letaknya gua ini berada di lereng bukit yang sangat terjal dan sukar untuk dijangkau oleh siapapun. Mungkin keadaan kita saat ini tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang berada di Gua Adulam itu, saudara. Kita merasa bahwa tidak ada lagi orang yang peduli dengan keadaan kita. Semua memandang kita dengan sebelah mata saja dan tidak lagi menganggap kita. Atau mungkin kita sedang memikul beban hidup yang teramat berat oleh karena masa lalu kita yang sangat kelam dan juga dosa-dosa kita yang setinggi gunung itu, sehingga kita merasa diri tidak berharga lagi, tidak layak, tidak pantas, baik itu di hadapan manusia, terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Kita pun berpikir mustahil hidup kita dapat dipulihkan. Saudara, seburuk apapun keadaan kita, asalkan kita mau merendahkan diri, datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan, dan bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti sanggup mengubahkan. Bahkan firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba.
Tidak perlu kita larut dalam keputusasaan, saudara, dan terus mengasihani diri sendiri. Kita harus bangkit. Gua Adulam dapat menjadi tempat yang tepat untuk merefleksi diri dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pasti Mazmur 147 ayat yang ketiga terjadi. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah hari ini. Suatu peristiwa sangat penting dalam kisah hidup dari Daud. Kami belajar darinya ketika dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyerahkan semua beban apapun persoalan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan yang berperang ganti dia, Tuhan yang membela, Tuhan yang menutup bungkus Daud dan membawa dia menjadi pemimpin yang diberkati. Hari ini Tuhan Yesus, kami berterima kasih, materaikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, dan biar kami melakukan firman Tuhan. Kami merefleksi diri kami, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kalau ada pelanggaran, ada dosa yang kami lakukan, ampuni kami Tuhan. Dan ketika kami bertobat dengan sungguh-sungguh, kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan pasti kami alami. Apa yang menjadi pergumulan kami, harapan kami, doa kami dapat raih semua itu dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami memuliakan nama-Mu. Berterima kasih untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak mau mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak mau mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi
Bapa.